Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 2 November 2020, kembali mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa akan memulai materi dengan judul neraca lajur. Baik, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak, sebelum kita mulai, kalian nanti siapkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Kalian catat di buku kalian materi ini dan tanggalnya. Karena materi ini tidak terdapat di buku LKS kalian. Oke, ini adalah kompetensi dasar pengetahuan dari neraca lajur, yaitu 3.6. Menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet untuk perusahaan jasa. Kompetensi dasar keterampilan 4.6. Menyusun neraca lajur untuk perusahaan jasa. Pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Dalam akuntansi, kita mengenal 3 proses kegiatan akuntansi, yaitu 1. Mencatat transaksi-transaksi dalam jurnal. Kedua, memposting dari jurnal ke buku besar. Ketiga, menyusun neraca saldo. Tujuan atau kegunaan pembuatan neraca lajur terdapat 3 poin. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Ketiga, untuk memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Berikut adalah ketentuan dari neraca lajur. Neraca lajur disusun dengan memindahkan data-data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca lajur haruslah disusun berkolom-kolom dan untuk perusahaan jasa atau dagang biasanya terdiri dari 10 atau 12 kolom. Neraca lajur juga harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, neraca lajur, dan periode pembuatan neraca lajur yang diletakkan di bagian tengah. Bentuk neraca lajur. Ada neraca lajur 10 kolom dan neraca lajur 12 kolom. Neraca lajur ini merupakan neraca lajur yang lengkap. Ini dia bentuk neraca lajur 10 kolom, di mana ada nama perusahaan. Kemudian tuliskan neraca lajur dan periodenya. Kolom pertama ada perkiraan. Di sini adalah untuk nama-nama akun. Kemudian ada neraca saldo, debit dan kreditnya. Kemudian mengisi jurnal penyesuaian. Lalu setelah itu pindahkan ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Di mana apabila debit ketemu debit, yaitu ditambah letakkan di debit. Jika debit ketemu kredit, maka hasilnya adalah dikurang, ditaruh di kolom debit. Dan apabila kredit ketemu kredit, maka itu ditambah, masukkan ke kolom kredit. Kemudian mengisi rugi laba. Nah, untuk kolom ini adalah kolom yang harus kalian isi adalah untuk akun 4 sampai dengan 9. Dan di terakhir adalah ada kolom neraca.
Akun ini merupakan akun real, di mana kalian harus mengisinya dari kolom 1, dari akun nomor 1 sampai dengan akun nomor 3. Neraca lajur 12 kolom. Neraca lajur 12 kolom merupakan neraca lajur yang lengkap. Disebut 12 kolom karena neraca lajur ini memiliki 12 kolom debit dan kredit. Contoh neraca lajur 12 kolom. Ini nama perusahaan, kemudian judulnya yaitu neraca lajur, yang di bawah adalah periodenya. Lalu tuliskan untuk nama-nama akunnya. Ada neraca saldo, debit dan kredit. Ini terdapat dari hasil yang ada di buku besar. Setelah ini kalian isi, lalu kalian harus mengisi data penyesuaian. Data penyesuaian ada keterkaitan antara neraca saldo dan transaksi penyesuaian di akhir periode. Langkah ketiga adalah memasukkan saldo-saldo setelah penyesuaian. Disesuaikan antara neraca saldo dan penyesuaiannya. Kolom laba rugi. Tempatkan ini untuk akun nomor 4 sampai dengan 9 yang disebut dengan akun nominal. Lalu mengisi kolom perubahan modal. Ini harus menempatkan saldo-saldo ke dalam laporan keuangan yang sesuai, yaitu disebutnya laporan perubahan ekuitas. Dan terakhir harus mengisi kolom neraca, di mana kalian harus menjumlahkan saldo yang ada pada laporan keuangan, yaitu menghitung laba bersih dan melengkapi neraca lajur. Di kolom neraca ini adalah untuk akun nomor 1 sampai dengan akun nomor 3. 4 langkah dalam membuat neraca lajur. 1. Tuliskan nama perusahaan, neraca lajur, dan periode penyusunannya ditulis di tengah atas. Kedua, mengisi kolom keterangan untuk nama-nama akun. Ketiga, menyiapkan neraca saldo pada kertas kerja atau worksheet. Keempat, menyiapkan penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Kelima, memasukkan saldo-saldo yang telah disesuaikan dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Keenam, berdasarkan angka dari neraca saldo setelah disesuaikan, di kolom 5 dan 6, pilih akun pendapatan dan beban dan dimasukkan ke kolom laba rugi, yaitu kolom ke-7 debit dan kolom ke-8 kredit. Kolom ke-7 dijumlah dan juga kolom 8. Jika kolom 8 lebih besar daripada kolom 7, maka laba. Begitupun sebaliknya. Angka selisih ini dimasukkan pada kolom 7 dan sebaliknya. Nah, berdasarkan angka dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan, maka dipilih akun modal. Laba terdapat di kolom ke-7 atau rugi terdapat di kolom 8. Dan FRAIP dimasukkan ke kolom perubahan modal, yaitu di kolom 9 debit dan kolom 10 kredit. Pada perusahaan yang mengalami laba, maka angka laba dari kolom 7 dimasukkan ke kolom 10. Jika rugi dari angka kolom 8 dimasukkan ke kolom 9. Kolom 8 dijumlahkan juga dengan kolom 9. Selisih yang terjadi merupakan modal akhir yang dimasukkan ke kolom 9.
ini ada sebuah motivasi untuk kalian atau renungan untuk kalian. Janganlah kamu mengucapkan perkataan yang kamu sendiri tidak menyukainya jika mendengar orang lain mengucapkannya kepadamu. Anak-anak, untuk materi ini, yaitu neraca lajur, kita akan melakukan Zoom meeting pada hari Kamis ini, yaitu pada tanggal 5 November 2020. Kalian harus mencatat bagian yang terpenting dari materi ini dan nanti pada saat Zoom meeting kita akan membahas mengenai cara pengisian berikut. Nanti Ibu kasih contoh soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.